Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan analisis tata kelola sistem informasi terhadap PT Gentra Media Utama. Tapi sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tela Putra Julianto. Nama saya dan nama saya Novaria Saputra, Anu Pulsi Ramadan. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Boleh. Oke, yang pertama ada latar belakang dan profil perusahaan. Jadi sebenarnya apa itu PT Gentra Media Utama? Gentra Media Utama merupakan sebuah holding company dari beberapa unit bisnis yang ada di dalamnya, seperti media dan agency, call management, terus event organizer, dan juga layanan multimedia seperti analisis sentimen publik terhadap suatu isu. Dan di sini urgensi kami untuk melaksanakan analisis ataupun audit terhadap PT Gentra Media Utama merupakan karena sebagai perusahaan berbasis informasi, perusahaan memiliki ketergantungan tinggi pada TI ataupun teknologi informasi. Namun sebagai startup, tata kelola seringkali belum matang, menunjukkan resiko operasional dan manajerial. Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kami fokus penelitian kali ini yaitu pada COVID 2019, di mana mengambil dua domain. Di antaranya ada APO 12 yaitu pada manajemen risiko untuk mengintegrasikan manajemen risiko TI dan dengan risiko perusahaan yang ada, dan juga DSS 01 pada manajemen operasional untuk memastikan penyampaian layanan produk dan layanan operasional selaras dengan strategi perusahaan. Next. Kali ini yaitu metode penelitian, di mana pertama ada studi literatur untuk mempelajari konsep COVID 2019 dan juga domain. Yang kedua yang tadi, dan juga penelitian terdahulu. Yang kedua, pengumpulan data dengan cara wawancara, kuesioner, juga observasi. Kemudian yang ketiga ada analisis data, yaitu penunjukan kapabilitas level, dan juga analisis gap dan penyusunan sebuah rekomendasi perbaikan. Kita lanjutkan oleh saya. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari APO 12 atau manajemen risknya. Jadi setelah kita menyebarkan kuesioner level 2-nya, ternyata kita mendapatkan hasil sebanyak 19,33% atau partially achieved. Jadi aktivitas manajemen risiko sudah dilakukan secara parsial, tetapi belum terdokumentasi formal dan belum konsisten. Sementara target kita adalah fully, yaitu sebanyak 85%. Jadi gap saat ini adalah 65,67% dari targetnya. Next. Lalu untuk hasil dari DSS 01 atau managed operation-nya, kita mendapatkan hasil 36,44% atau partially achieved. Nah, di sini kami mendapatkan nilai ini sama juga dari kuesioner. Di sini operasional TI sudah berjalan dan mendukung layanan, namun masih bergantung pada individu dan belum adanya SOP yang baku. Sehingga targetnya pun masih sama, yaitu fully, sehingga menghasilkan gap sebanyak 48,56% dari target fully achieved. Mungkin sekian, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ke analisis kesenjangan atau gap analysis. Kedua domain saat ini berada di level 2 management proses, namun dengan status partially achievement. Terus tadi ada dua domain yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Di APO 12 di manajemen risiko, target levelnya itu level 3 itu define, tapi target level 2 harus lebih dari 85%. Tapi kondisi saat ini saya kan di hanya di angka 99,32%, belum mencapai level. Terus selanjutnya ada di DSS 01 yaitu manajemen operation, yang target levelnya itu level 3, yang targetnya juga sama tadi, cuman kondisi saat ini yaitu 36,44%. Statusnya itu belum siap naik level. Jadi untuk mencapai level 3, organisasi lain, organisasi harus terlebih dahulu menuntaskan level 2 itu status fully achieved. Next. Terus di sini ada kondisi APO 12 dan DSS 01. Yang pertama akan dijelaskan saya terlebih dahulu, yaitu APO 12 yaitu risiko manajemen risiko. Strategi peningkatannya yang pertama formalisasi dokumentasi, susun kebijakan dan prosedur tertulis untuk identifikasi dan analisis dan evaluasi risiko. Terus ada evaluasi berkala,
lakukan review risiko secara rutin dan buat laporan risiko terstruktur untuk manajemen. Terus yang terakhir adalah konsistensi penerapan. Pastikan seluruh divisi menggunakan standar risiko yang sama, tapi bukan parsial. Untuk rekomendasi selanjutnya itu DSS 01 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bagian rekomendasi DSS 01 bagian operasi. Di sini dengan strategi peningkatan yang pertama ada penyusunan SOP, buat SOP baku untuk penanganan insiden permintaan layanan dan juga pemeliharaan. Yang kedua ada standarisasi proses, kurangi ketergantungan pada pengetahuan individu dengan membuat standar kerja yang jelas. Dan yang terakhir ada monitoring dan pelaporan. Catat performa layanan secara rutin untuk mengukur efektivitas operasional. Next. Oke, lalu ada kesimpulan, Gentra Media Utama telah memiliki dasar tata kelola level 2 dan namun masih membutuhkan peningkatan signifikan pada aspek dokumentasi, standarisasi, dan juga evaluasi. Dengan APO 12 perlu dokumentasi formal dan DSS 01 perlu SOP yang baru. Prioritas jangka pendek mencapai status fully achieved pada level 2 sebelum menargetkan level 3. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, pemaparan terkait dengan analisis tata kelola sistem informasi yang ada di PT Gentra Media Utama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.